Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Rizal Bekti. Di vlog ujian kali ini, saya mengajak Bapak dan mungkin teman-teman yang kebetulan menonton video ini. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas topik menurut saya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Topiknya adalah tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Secara sederhana, emotional intelligence atau kecerdasan emosional itu punya 3 inti utama. Yang pertama yaitu kenal diri. Kita tahu persis kapan kita lagi stres, kapan kita lagi marah, atau kapan kita lagi sedih. Selanjutnya yang kedua, kontrol diri. Ini soal gimana caranya kita nggak gampang kepancing emosi atau salah ngambil keputusan pas lagi tinggi-tingginya emosi. Yang ketiga yaitu empati. Kemampuan buat naruh diri kita di posisi orang lain atau ngerasa apa yang mereka rasain. Jadi orang yang cerdas secara emosional itu bukan orang yang nggak pernah marah. Mereka tetapi bisa marah, tapi mereka tahu kapan marah, ke siapa mereka marah, dan dengan cara seperti apa mereka mengekspresikan marahnya. Sebelum kita lanjut ke contoh nyata, saya mau meluruskan satu hal dulu. Kadang ada yang salah paham, dikira kecerdasan emosional itu berarti kita jadi orang yang palsu. Senyum palsu, pura-pura baik, padahal aslinya dongkol atau emosi banget. Padahal bukan begitu. Justru kita sebaliknya, orang yang EQ-nya tinggi itu sangatlah jujur mengakui emosinya sendiri-sendiri. Mereka tahu kalau mereka lagi marah atau sedih, bedanya mereka punya kemampuan untuk membiarkan emosi negatifnya itu mengontrol tindakan mereka. Jadi, mereka senyum ramah bukan karena senyum palsu, tapi karena mereka memilih respon terbaik yang profesional. Itu bedanya sandiwara sama maturity atau kedewasaan emosional. Nah, selanjutnya saya mau ambil salah satu contoh nyata yang sering kita lihat, tapi mungkin jarang kita apresiasi. Coba deh kita bayangin profesi sebagai petugas SPBU atau pelayan pom bensin. Mereka ini kerjanya capek banget loh. Berdiri berjam-jam di luar ruangan, kepanasan kena terik matahari, menghirup asap knalpot dan bau bensin seharian, dengan antrean yang seolah-olah nggak ada habisnya. Tapi titik uji yang paling berat itu bukan di fisiknya, melainkan saat mereka harus menghadapi amarah dan ketidaksabaran pelanggan. Pernah nggak sih kita lihat antrean lagi panjang-panjangnya, cuaca lagi panas terik, lalu ada customer marah-marah ngomel pakai nada tinggi, atau mainin klakson terus-menerus karena saking nggak sabarnya. Tapi mas atau mbak petugas pom bensin tersebut tetap tenang, melayani dengan cekatan, bahkan masih bilang mohon maaf ya pak, antreannya panjang, atau mulai dari nol ya pak, bu, sambil tersenyum. Kalau dipikir-pikir, logika dasar, masa sih mereka nggak sakit hati ketika dibentak atau diburu-buru? Pasti sakit hati. Mereka juga manusia biasa. Secara insting kalau kita diserang, otak kita pasti nyuruh kita buat melawan balik atau malah kabur atau nangis. Tapi kenapa mereka memilih untuk tetap ramah? Nah, di sini letak emosional intelijennya itu bekerja. Tapi mungkin Bapak atau teman-teman bertanya, bagaimana sih caranya melatih hal itu di dunia nyata yang penuh tekanan ini? Nah, ada satu tips paling dasar, tapi yang banget, yaitu teknik pause and breather atau jeda dan bernafas. Di saat emosi itu mau meledak, entah itu amarah, stres, di tempat kerja, coba kasih jeda 3 detik saja. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. 3 detik itu memberi waktu bagi otak logika untuk mengambil alih dari otak emosi. Dengan begitu, respon yang keluar akan jauh lebih teratur, bukan sekedar ledakan emosi saja. Buat saya, senyuman mereka itu di tengah makian atau klakson pelanggan itu bukan karena mereka lemah, justru sebaliknya. Itu adalah bentuk level tertinggi pengendalian diri. Mereka sadar kalau amarah pelanggan itu enggak ditujukan ke personal mereka, melainkan ke sistem antrean dan situasi cuaca yang panas. Orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi bisa ngasih jeda antara emosi yang dirasakan dengan respon yang dikeluarkan. Mereka punya empati untuk mikir, oh mungkin bapak ini lagi capek, atau mungkin ibu ini lagi buru-buru buat jemput anaknya. Dan ini nyambung banget sama esensi estetika humanisme. Memanusiakan manusia itu enggak cuma pas kondisinya lagi enak saja.
Nah, justru tantangan terberatnya adalah bisakah kita memanusiakan orang lain di saat tersebut sedang tidak bersikap manusiawi ke kita. Nah, saya setuju banget nih di dunia kerja modern ini, EQ atau hard skill itu nggak cukup. Percuma kita pinter hitung-hitungan atau kerja cepat lalu nggak punya kece. Dasar emosional buat menghadapi tekanan konflik sama orang lain. Pekerja di bidang pelayanan seperti di pom bensin ini benar-benar jadi sekolah terbaik buat ngelatih soft skill ini. Nah, kalau dipikir-pikir kembali ke mata kuliah estetika humanisme, disinilah letak keindahan perilaku manusia. Kecerdasan emosional di tempat kerja itu wujud nyata dari keharmonisan sosial. Estetika di sini bukan cuma visual yang bagus, tapi keindahan dan sebuah empati. Saat para pekerja ini melakukan untuk nggak membalas amarah dengan amarah, mereka sedang menciptakan sebuah keharmonisan. Mereka memilih buat tetap memanusiakan pelanggan dengan mungkin saat itu lagi lupa cara bersikap manusiawi karena kepanasan dan emosi. Menurut saya itu adalah salah satu bentuk estetika perilaku manusia di tingkat tertinggi. Jadi kesimpulan dari vlog ini, estetika humanisme itu ngajarin kita untuk lebih peka. Kalau besok-besok lagi antre isi bensin atau melihat petugas pelayanan mungkin agak lambat atau wajah kelihatan lelah, yuk kita pakai kecerdasan emosional kita juga, kasih senyum ke mereka, bilang terima kasih, karena hal itu bisa jadi alasan mereka buat bertahan hari itu. Demikian vlog kali ini Bapak Aditya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas meluangkan waktunya buat menonton vlog ini. Saya ucapkan terima kasih.